Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Abi Hanif dan Ida selaku Direktur Pondok Pesantren Cipergian Belaroy Bahaya, dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofasa Murmuna, biasa dipanggil Hasan. Saya kelas 7 Universitas Belaroy Bahaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya bab yang ke-16 kitab At-Tibyan atau adab penghafal Al-Qur'an. Yang pertama di sini adalah tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah ini dibagi menjadi dua kondisi. Yang pertama di dalam sholat dan di dalam sholat. Cara sujud tilawah pertama adalah menyiapkan sujud tilawah. Kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan sebahu seperti kita hendak melaksanakan sholat, dan takbir lagi tanpa tangan untuk turun sujud. Takbir kedua ini sunnah, bukan syarat sebagaimana turun takbir dan lain-lainnya. Dan yang kedua sini saya akan membahas tentang waktu pilihan qiraah. Waktu qiraah pilihan paling afdal adalah ketika kita sholat. Ini adalah menurut mazhab Syafi'i dan lain-lain. Terus memanjangkan berdiri itu lebih afdal daripada memanjangkan sujud, teman-teman. Dan qiraah dan qiraah paling afdol di luar sholat adalah ketika pada malam hari. Setengah akhirnya itu lebih teman daripada awalnya. Kemudian qiraah yang paling afdol pada siang hari adalah ketika kita sholat subuh. Dan yang ketiga di sini saya akan membahas tentang bagaimana ketika bacaan terhenti. Apabila seorang qari bingung, tidak tahu ayat selanjutnya, maka hendaknya qari itu bertanya kepada orang lain. Dan ketika bertanya itu seorang qari tetap menjaga adabnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jika ada saudara lupa, kemudian dia bertanya di antara saudaranya, maka hendaknya dia itu menyebutkan ayat sebelumnya kemudian diam, tidak berkata tidak bertanya bagaimana ayat selanjutnya, karena itu dapat mencampurkan ayat Al-Qur'an. Dan ini yang terakhir adalah gunakan Al-Qur'an sebagai dalil. Yang pertama sini adalah kita tuh boleh mengatakan apabila kita hendak mengatakan dalil dengan ayat, kita tuh boleh mengatakan yaqulullahu ta'ala atau qala Allah ta'ala. Tidak ada yang makruh di antara keduanya. Berdasarkan pendapat sahih telah dipilih ulama oleh salaf dan khalaf. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan, janganlah kita berkata Allah Ta'ala berfirman, tetapi kita berkata Allah Ta'ala telah berfirman. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas sekali, Mas Hasan. Oke, yang saya ambil pada malam hari ini adalah agar saya mempunyai adab. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu berkualitas hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.